Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fania Putri alias Sinta dengan NPM 191113111004 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pembina Dr. Anda Haja Sofyani MPD. Mata kuliah kurikulum. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 yang telah saya lakukan. Analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013. 1. Identitas buku. Judul buku Bahasa Indonesia, penulis Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, Istiqomah. Penelaah Dwi Purnanto, Hasanuddin, Liliana Musliatuti, M. Rapitang. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Cetakan keempat. Kota terbit Jakarta, tahun terbit 2017. Tebal buku 6,290 halaman. Ilusi 25 cm. ISBN 978 602 427 098 8 jilid lengkap. 978 602 427 0995 jilid 1. Ditunjuk untuk SMA, MA, SMK kelas 10 huruf Minion Pro 12 PT. 2. Ikhtisar buku. Bab 1. Menyusun laporan hasil observasi. A. Menginterpretasi laporan hasil observasi. B. Merevisi hasil laporan observasi. C. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. D. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Bab 2. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi. A. Menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. B. Mengembangkan isi teks eksposisi. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. D. Menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Bab 3. Menyampaikan ide melalui anekdot. A. Mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. B. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. D. Menciptakan kembali teks anekdot dalam memperhatikan struktur dan kebahasaan. Bab 4. Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. A. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. B. Mengembangkan makna atau isi dan nilai hikayat. C. Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. D. Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Bab 5. Membuat kesepakatan melalui negosiasi. A. Mengevaluasi teks negosiasi. B. Menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. C. Menganalisis teks negosiasi. D. Mengonstruksikan teks negosiasi. Bab 6. Berpendapat melalui debat. A. Menemukan esensi debat. B. Mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. C. Menganalisis isi debat. D. Berlatih praktik debat. Bab 7. Belajar dari biografi. A. Menelaah teks biografi. B. Mengungkapkan keteladanan dalam teks biografi. C. Menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. D. Menceritakan kembali isi teks biografi. Bab 8. Mendalami puisi. A. Mengidentifikasikan komponen penting dalam puisi. B. Mendemonstrasikan puisi. C. Menganalisis unsur pembangun puisi. D. Menulis puisi. E. Menyusun ulasan dari buku yang dibaca.
3. Kesesuaian buku teks bahasa Indonesia dengan kurikulum 2013. Buku teks adalah buku yang berisikan uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Buku teks tidak dapat terlepas dari kurikulum yang berlaku di sekolah. Dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 10, isinya sudah sesuai dengan kurikulum 2013. 4. Kelayakan isi. A. Kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD. Kesesuaian uraian materi sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kelengkapan materi. Materi buku Bahasa Indonesia ini secara keseluruhan sudah kontekstual, karena di dalam buku ini sudah menunjukkan materi-materi yang disesuaikan untuk setiap daerah, sehingga buku ini bisa digunakan di seluruh penjuru. Misalnya saja, di dalam buku ini menyajikan materi tentang peristiwa alam, lalu kebudayaan Indonesia, kelautan, remaja, dan karakternya yang disajikan secara sederhana. B. Keakuratan materi. 1. Keakuratan konsep dan kesesuaian isi. Materi yang ada dalam buku ini tidak menimbulkan banyak definisi, namun materi yang ada dalam buku ini sudah sesuai dengan apa yang akan dibahas, sehingga siswa tidak lagi banyak menimbulkan salah tafsir atau sudah terkonsep, sehingga memudahkan siswa untuk lebih memahami apa perintah dan apa maksud dari buku yang dipelajari atau materi yang sedang diterangkan oleh guru. 2. Keakuratan fakta dan data. Buku ini sudah disusun dengan sederhana, sesuai dengan keakuratan fakta dan data yang mencangkup informasi, sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan secara nyata. 3. Keakuratan contoh dan kasus. Contoh dan kasus yang ada dalam buku ini sudah sesuai dengan keakuratan materi serta keakuratan fakta dan data yang ada contoh, seperti meliputi membaca, membandingkan, membedah struktur, menganalisis, memahami kaidah kebahasaan, menginterpretasi makna, memahami karakter, menelaah proses kreativitas menulis, serta menyunting teks dalam materi bab 1, menyusun laporan hasil observasi. 5. Kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa yang meliputi aspek keterbacaan dikategorikan baik karena pesan atau penyajian materi dalam buku Bahasa Indonesia ini jelas dan tepat. Aspek ketepatan kaidah bahasa dikategorikan sangat baik karena kata dan kalimat dalam buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMA kelas 10 sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 6. Kelayakan penyajian. A. Cover. Buku teks kebahasaan bahasa Indonesia ini dikemas dalam warna yang bervariasi, yaitu ada biru serta gambar bendera merah putih dan dilengkapi dengan peta Indonesia. Tulisan yang dicantumkan pun jelas dengan warna putih. B. Bagian pendahuluan. Kata pengantar. Pada bagian penulis, memberikan informasi berkaitan dengan tujuan penulisan buku teks, ucapan terima kasih, harapan, bahkan bagaimana mengajar dan belajar bahasa pun disampaikan penulis dalam bagian kata pengantarnya. Daftar isi. Adanya daftar isi pada bagian pendahuluan memberikan kemudahan peserta didik dan pengguna buku teks ini dalam mencari dan menemukan bab, subbab, serta topik yang ada di dalamnya. C. Bagian isi. 1. Pendahuluan, yaitu pengertian materi pada setiap bab. 2. Rujukan, yaitu teks, tabel, gambar mempunyai identitas judul dan rujukan. 3. Intisari, yaitu suatu kesimpulan pada akhir materi setiap babnya. 4. Latihan, yaitu buku ini memuat tugas-tugas atau latihan yang sudah disiapkan mengenai materi pembelajaran. D. Bagian penutup. Pada bagian penutup buku teks Bahasa Indonesia disajikan daftar pustaka dari semua sumber materi sebagai bahan rujukan dalam penulisan buku tersebut.
Dalam daftar pustaka juga ada glosarium, indeks, profil penulis, profil penelaah, dan profil editor. 7. Kelayakan grafika. Grafika merupakan bagian dari buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku, meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna dan ilustrasi yang membuat minat siswa dengan buku tersebut. A. Ukuran buku. Kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 10, ukuran format buku sudah sesuai dengan standar ISO yang telah ditentukan oleh pemerintah. B. Desain kulit buku. Dalam buku Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10, pembaca dapat dengan cepat memberikan gambaran tentang materi ajar tertentu dan secara visual dapat mengungkap jenis ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan materi ajarnya. Ilustrasi kulit buku ini adalah gambar peta dan bendera merah putih, walaupun tidak sesuai dengan gambar mata pelajarannya seperti mata pelajaran kewarganegaraan. C. Tipografi kulit buku. 1. Tidak menggunakan jenis huruf hias dekoratif. 2. Ukuran huruf mudah dibaca. 3. Tidak terlalu menggunakan banyak jenis huruf. 4. Ukuran huruf judul buku lebih dominan dan proporsional dibandingkan buku Bahasa Indonesia untuk kelas 9 sekolah menengah pertama. 5. Warna latar muka dan belakang buku kontras, tetapi warna judul buku yang di depan dan di belakang tidak kontras. D. Ilustrasi kulit buku. Bentuk, warna, ukuran, proporsi objek dalam buku Bahasa Indonesia 1 untuk kelas 10, sekolah menengah atas, objek yang ditampilkan sesuai dengan warna, bentuk, dan ukuran objeknya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir siswa. E. Ilustrasi isi buku. Ilustrasi isi mampu mengungkapkan makna atau arti dari objek yang berfungsi untuk memperjelas materi, sehingga mampu menambah pemahaman dan pengertian peserta didik pada informasi atau materi yang disampaikan. Bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan. Bentuk ukuran ilustrasi dapat memberikan gambaran yang akurat tentang objek yang dimaksud. Ilustrasi dalam buku tersebut juga menimbulkan daya tarik, karena keseluruhan ilustrasi dalam buku sudah ditampilkan secara serasi dengan unsur materi atau isi buku, yaitu judul, subjudul, teks, dan keterangan gambar pada seluruh halaman, sehingga dapat menimbulkan daya tarik bagi peserta didik. Baiklah, kurang lebih itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.